Cara perkara seperti itu, pihak yang tidak puas, baik itu jaksa atau penasihat hukum terdakwa, dapat mengajukan banding. Ya, tentunya cara perkara seperti itu, pihak yang tidak puas, baik itu jaksa atau penasihat hukum terdakwa, dapat mengajukan banding. Ya, tentunya dari banding itu dapat berpotensi putusan pasti ada putusan baru yang namanya putusan banding nantinya kalau kita bicara putusan banding itu selesai tanpa ada pencabutan perkara banding. Kalau perkara banding itu selesai, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Apakah putusan banding pada pengadilan tinggi itu menguatkan putusan tingkat pertama di pengadilan negeri, ataukah memberi hukuman yang lebih berat, ataukah membebaskan atau melepaskan daripada satu hukuman yang dijatuhi oleh terdakwa itu. Jadi kalau kita bicara putusannya itu kan sudah terjadi putusan. Kalau misalnya penasihat hukum terdakwa merasa ini harusnya tidak terbukti, ya maka penasihat hukum terdakwa dia seyogyanya seharusnya dia mengajukan banding karena itu dia tidak puas untuk terkait masalah putusan tingkat pertama, maka dia dapat mengajukan upaya hukum banding seperti itu. Dan dari banding itu bisa diterima, bisa dikabulkan bandingnya dengan membebaskan terdakwa, bisa menguatkan putusan tingkat pertama, atau memperberat hukumannya lebih berat lagi daripada hukuman pada tingkat pertama seperti itu. Bang, ini kan menarik, jaksa juga banding, ini kan banding. Itu menurut hukum gimana, Bang? Yang namanya jaksa banding atau kiranya itu siapapun banding itu hal yang normatif. Kalau kita bicara hukum acaranya, ya jaksa pun juga menggunakan hak bandingnya pada umumnya walaupun putusan telah sesuai pada tuntutan. Itu kita bicara praktek ya. Walaupun sudah sesuai tuntutan putusannya, jaksa umum juga banding karena dia menggunakan hak bandingnya selama 7 hari itu agar tidak kehilangan hak bandingnya. Tapi kalau misalnya kita bicara putusan, kalau tuntutan itu di bawah 2/3 daripada satu tuntutan, putusan itu di bawah 2/3, maka jaksa secara standar operasional prosedur di internal kejaksaan itu dia wajib banding. Gitu. Karena di bawah 2/3 daripada tuntutan. Nah, tuntutannya apakah di bawah 2/3 dari putusannya apakah di bawah 2/3 dari tuntutan? Ya itu kita lihat aja. Apakah itu di bawah 2/3? Kalau itu pasti wajib banding. Tapi kalau kok udah sesuai tuntutan jaksa masih banding, maka itu dapat dikatakan jaksa itu menggunakan hak formilnya karena undang-undang mensyaratkan diperbolehkan untuk mengajukan banding. Daripada dia kehilangan haknya, dibanding dulu deh seperti itu. Kalau kita bicara singkat katanya begitu. Biasanya banding jaksa duluan akan diputus pengadilan tinggi atau memang bandingan kita? Itu bersamaan, baik banding jaksa maupun banding terdakwa itu dalam satu register perkara. Gitu. Hakim bandingnya sama, putusannya nanti dampaknya sama, registernya sama semuanya. Maupun terdakwa duluan yang banding atau jaksa setelah itu jaksa yang banding atau siapapun itu termuat dalam satu register yang sama. Dalam waktu 7 hari maksimal setelah putusan dibacakan apabila para pihak hadir semua. Seperti itu. Artinya banding itu akan menguatkan putusan hakim, atau memang yang tadi banding itu bisa menguatkan putusan tingkat pertama, putusan banding bisa membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, bisa juga memperberat terdakwa dari putusan sebelumnya. Seperti itu. Artinya Abang setuju dengan langkah ini kita menjadi banding? Ya secara normatif memang seperti itu. Gitu. Harus banding kalau kita tidak sependapat terhadap putusan yang dijatuhi oleh majelis hakim. Bang, ini jadi sorotan juga nih Bang. Kalau tata tertib di pengadilan itu biasanya hakim ketika membacakan vonis hukuman itu terdakwa pasti tata tertibnya disuruh diri Bang. Kayak Ferdi Sambo, Teddy Minahasa. Ini menariknya di kita Mirjani ketika dibaca putusan itu dia tetap duduk Bang. Apakah hakimnya lupa atau memang gimana Bang? Ini kan hakim 3 nih. Apakah tidak mengingatkan protapnya seperti itu kan di tata tertibnya? Apakah memang itu ada di KUHP, melanggar KUHP atau memang gimana Bang? Enggak. Kalau hak terdakwa itu mau duduk atau berdiri itu terserah. Ya kan?
itu tidak diatur terdakwa untuk duduk atau berdiri, tapi terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan posisi yang sudah ditentukan dalam hukum acara pidana, ya di tengah-tengah persidangan itu. Itulah hukum acara mengatur seperti itu. Tapi kalau dia mau duduk mau berdiri, itu nggak ada satu ketentuan yang mengharuskan dalam hukum acara pidana seperti itu. Nggak ada. Memang nggak ada keharusan untuk. Nggak ada keharusan. Nggak ada keharusan dia harus berdiri atau duduk. Gitu. Mungkin kalau berdiri itu dalam persidangan militer dia diri. Ya mungkin Verdi Sambo, kalau kita lihat Verdi Sambo ya mungkin karena dia anggota kepolisian, masih dalam anggota kepolisian, jadi harus berdiri seperti itu. Tapi kalau umumnya duduk, dan tidak diatur dalam KUHP harus duduk atau berdiri. Tapi hanya ditentukan di mana posisi terdakwa duduk di muka persidangan. Gitu. Oh. Kalau menurut Bang, ketika jaksa tuntutannya terakhir, jaksa tuntutannya TPPU-nya dihapuskan oleh hakim, dan pihak tingkat tamu jadi juga sudah membantai ketika dakwaannya jaksa terkait TPPU dan hakim akhirnya menghilangkan itu. Menurut kamu gimana? Ketika jaksa tuh benar-benar ngotot pada TPPU, Bang, kan ini kalau menurut saya undang-undang TPPU ini sangat rumit dan harus. Ya tentunya karena sudah jadi putusan tingkat pertama berarti kan tidak terbukti TPPU-nya di tingkat pertama, ya. Tapi bisa juga hakim tingkat banding berpendapat lain menjadi terbukti atau sama sekali tidak terbukti dakwaannya, itu mungkin terjadi. Intinya tuntutan jaksa itu seperti apa, pembelaan terdakwa itu seperti apa, sudah jadi putusan saat ini. Kalau kita tidak sependapat dengan putusan, maka seperti tadi yang saya bilang dapat melakukan upaya hukum banding. Bang, ketika nanti bandingnya putusan tinggi ini kita menjadi bebas, Bang, ini berandai-andai putusan banding bebas, artinya pihaknya kita jadi bisa upaya hukum menggugat hakim yang lain, Bang, atau gimana? Ya, jadi ada bebas, ada lepas. Kalau dia bebas, seluruh yang dituduhkan itu tidak terbukti. Tapi kalau dia putusan lepas, perbuatan itu terbukti, tapi bukan tindak pidana. Nah, itu nggak bisa gugat balik. Gitu. Tapi kalau dia bebas, tidak terbukti, itu bisa menggugat, bukan jaksa yang digugat, tapi orang yang membuat laporan. Oh, gitu. Artinya ini ada bahasa kata lepas dan kata bebas, Bang, ya? Ya. Kalau bebas, seluruh bukti-bukti yang di persidangan itu tidak membuktikan atau tidak terbukti terhadap yang dituduhkan. Onslah ya kalau bahasa hukumnya. Free sprach, bebas. Tapi kalau onslah dia atau lepas, dia seluruh yang bukti di persidangan itu terbukti. Memang ada benar perbuatannya, dia berbicara, dia ada transaksinya, tapi ternyata setelah dianalisis itu bukan tindak pidana, itu adalah perdata. Nah, itu dia bebas dari tuntutan pidana. Tapi perbuatan terbukti. Terbukti ada gitu. Kalau dia bebas, perbuatannya tidak terbukti ada. Artinya kalau dia lepas, dia bisa gugat. Kalau dia bebas, dia bisa gugat si pelapor menuntut balik dengan dasar fitnah. Lepas atau bebas? Bebas. Kalau lepas nggak bisa. Lepas perbuatan itu ada. Oh, lepas nggak bisa. Lepas nggak bisa. Karena perbuatan itu ada. Terbukti ada, tapi bukan tindak pidana. Tapi kalau bebas, itu perbuatan yang dibuktikan itu ternyata nggak ada. Ini bohong semua. Itu kalau bebas. Dia bisa melakukan upaya hukum. Bisa, fitnah itu berarti. Seperti itu. Jadi gimana?